kita akan mulai podcast terkait dengan pendidikan dalam arti yang luas, tapi waktu kita tidak panjang lebar. Dengan demikian mudah-mudahan bisa pesan-pesan singkat ini nanti bisa diterima oleh sivitas aktivitas keluarga besar Trisakti. Mengingatkan bahwa para pendiri Trisakti juga banyak masukan dari para pendiri bangsa, terutama Presiden Soekarno di masa itu, yaitu tentang nation and character building. Bagaimana Trisakti itu juga merdeka secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berpribadian dalam kebudayaan. Kita coba telusuri dengan narasumber nanti yang akan hadir pada sesi-sesi pembahasan yang akan datang. Juga mengingat kembali tentang nilai-nilai yang pernah ditanamkan oleh pendiri Trisakti, yaitu nilai keberagaman, nilai integritas, nilai profesionalisme, dan budaya unggul. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini kita bisa menarik hikmah, mengambil inspirasi agar Trisakti ke depan bisa jaya selalu. Terima kasih. Eki Petrus adalah mahasiswa Trisakti Angkatan 67. Beliau ikut terlibat dalam membangun dan mengembangkan Universitas Trisakti pada masa-masa awal. Pada saat itu, lembaga tersebut masih dikenal sebagai Res Publica. Salam jumpa dengan Ngopen. Kita hari ini kedatangan tamu penting menurut saya, Sivitas Akademika Trisakti, Pak Eki, yang menjadi angkatan-angkatan awal di Trisakti. Selamat datang Pak Eki. Terima kasih. Makasih berkenan kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan berbicara tentang seputar wisdom, menjaga keberagaman, seperti nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri Trisakti di awal-awal: keberagaman, nasionalisme, profesionalisme, dan berbudaya unggul. Sejauh mana Pak Eki di masa lalu itu merasakan indahnya keberagaman dan perlunya masih memupuk keberagaman menurut Pak Eki? Terima kasih. Sebetulnya kalau bicara masa lalu, itu suasana yang dirasakan atau dibangun pada saat itu ya memang masih suasana pergantian dari orde lama ke orde baru lah. Mana sebetulnya ya kita mau tidak mau kembali kepada nilai-nilai yang hidup, yang dari leluhur kita sebetulnya. Dan bahwa yang tadi Mas Wahyu katakan ini sebetulnya ini kan nilai-nilai yang hidup di dalam keseharian kita, artinya keberagaman, nasionalisme, profesionalisme, berbudaya unggul yang sebetulnya kembali kepada akar budaya, masalah eling itu masalah kesadaran itu yang lebih daripada knowledge gitu kan. Karena knowledge itu kan sebetulnya logos ini kan bicara logos terbatas gitu. Yang tidak terbatas itu ya itu sebetulnya mengenai kesadaran yang membawa kita kepada kebijaksanaan ini, wisdom itu. Jadi nothing special ya, bahwa kita kembali ke kita punya fitrah lah sebetulnya. Dan arahnya kan semuanya untuk dharma bakti kepada Ibu Pertiwi. Harus, apalagi
Ya, tidak ada masalah. Perbedaan-perbedaan itu di masa lalu nggak terlalu tajam sebenarnya, atau gimana? Ya, sebetulnya malah itu sudah mestinya pada saat itu memang dilalui dan disadari perlunya. Apa yang menyebabkan terjadinya pergantian orde itu pada saat itu. Artinya sudah sampai mana penyimpangan-penyimpangan terjadi yang memang sudah menjauh daripada nilai-nilai yang menjadi warisan daripada yang tadi yang dikatakan itu. Jadi tetap mau koreksi ya, memberikan koreksi kritis pada bangsa dan negara di masa itu. Betul. Oke. Sekarang kita coba bergeser ngomong tentang pendidikan, Pak Eki. Iya. Menurut Pak Eki, Trisakti di masa kini dibandingkan di masa lalu ya. Kira-kira menurut Pak Eki gimana? Trisakti tidak bisa dilepaskan daripada masyarakat, daripada memang perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Sebetulnya ya tujuan pendidikan ini kembali apa, gitu. Apakah memang itu cuma sekedar untuk bisa mencari uang, atau arti kata knowledge misalnya ya, dimana nantinya kita akan menjadi terlalu picik ya, terlalu terarah gitu. Sehingga melupakan bahwa sebetulnya apa kita punya misi ya, fitrah kita sebagai manusia itu. Di dalam pendidikan memang every day is a new day. Artinya bahwa apa yang akan kita pelajari ini mungkin dalam 20 tahun yang akan datang itu sudah nggak terpakai lagi misalnya, gitu. Sehingga apa yang pendidikan macam apa sebetulnya? Ya artinya kembali lagi manusia ini kita misinya yang utama apa? Ya kalau tadi bicara mengenai kebudayaan kita, mengenai akar, bagaimana kita punya leluhur tahun berapa itu 700 sudah bisa bikin Borobudur. Misalnya, dimana kalau bicara level of consciousness sekarang kan ada teori-teori apa itu kalau dari indeks 0 sampai 1000 itu pada saat itu 700 itu. Kita sekarang itu cuma 200. Level di mana sebetulnya ya cuma ada di situ kemarahan, keserakahan misalnya. Hal-hal yang dari pendidikan ini kok jadi makin mundur malah. Oke. Jadi menarik. Jadi tidak semata-mata atau sekedar mencari uang, tetapi juga bagaimana tetap mempertahankan budaya unggul itu lewat sumber daya manusia yang ada ya. Itulah sebetulnya misi kita, ya kembali ke fitrah kita itu sebagai orang yang berbudaya kesadaran sebetulnya. Yang mana dunia ini sekarang kan hancurnya justru karena tidak ada wisdom. Tadi Pak Wahyu bicara mengenai wisdom itu. Jadi yang ada cuma memang logos ini yang dikembangkan sedemikian rupa dengan sains teknologi yang akhirnya cuma pelan-pelan meninggalkan akar itu dan juga akhirnya mengembangkan keserakahan, greed, anger, kemarahan, dan kebodohan, ignorance. 3 racun itu ya. Pesan menarik, jangan serakah. More is less and less is more. Budaya kita sebetulnya kan budaya cukup. Dengan kita bersyukur, kurang boleh jadi cukup. Tanpa bersyukur, lebih tetap jadi kurang. Lebih bagus lagi kalau guyup, ya kan? Kita mencari rezeki dengan guyup gitu ya. Itu sebetulnya kembali lagi dengan tujuan pendidikan. Apakah kita sudah bisa bebas
dari diri sendiri. Sebetulnya itu loh. Tujuan pendidikan itu membebaskan, yang bilang freedom from self. Bisa nggak bahwa kita punya ego itu, kita punya keserakahan, desire itu? Bisa nggak kita lepas dari itu? Karena ini nanti ada hubungan dengan yang berikut itu. Menarik. Baik, Pak Eki. Kemudian dari yang barusan Pak Eki sampaikan, apa sih yang harusnya kita perbaiki? Dalam hubungan konflik ini, sebetulnya kalau masing-masing dari kita itu sudah selesai dengan diri kita, sudah bukan lagi dikuasai oleh ego kita lah sebetulnya. Itu di sini ya kita bicara mengenai ego versus kesadaran ya, artinya seperti kita bicara, saya ini bicara dari kesadaran dari ego saya. Saya ini mempunyai pikiran, bicara dan tindakan itu dari diri dari kesadaran yang bukan diri gitu. Nah ini konflik ini apa yang menjadi akar daripada konflik ini sendiri? Apakah itu memang bukan ego, kepentingan-kepentingan yang sebetulnya ya terlalu sempit gitu ya, terlalu, kalau bicara kemanusiaan, apalagi kita sebagai institusi pendidikan, ini kan terlalu kekanakan ya. Bicara mengenai kepentingan diri atau kepentingan kelompok itu kan sesuatu yang ego ini lintas sektor ya, Pak Eki ya. Artinya mungkin tidak saja intern Civitas Akademika, tapi juga pemerintah yang di luar. Mestinya dia menjadi pembina, menjadi regulator, tidak intervensi atau jadi eksekutor yang akhirnya merusak atau ikut mencampuri. Betul sekali. Dalam kira-kira. Betul sekali ya, istilahnya ya. Eling itu tahu diri lah ya. Kita masing-masing tahu diri tempat kita ya di bawah sang surya ini apa, di mana itu, mau apa. Susahnya kalau nggak pada tahu diri ini yang repot ini ya. Oke. Jadi menarik. Kolaborasi menjadi penting ya. Tanpa diri itu baru bisa. Nah, kita misalnya ya ini kalau dikatakan cintailah sesama, cintailah orang lain seperti diri sendiri. Selama ada diri itu tidak pernah bisa terjadi. Yang ada cuma cinta diri. Semua itu yang dikatakan akhirnya self-centered. Iya. Nah kalau kita masih di situ, lah mau urus Trisakti, mau urus apa bisa? Karena itu semua akhirnya berkisar, berputar dari kepentingan saya sendiri. Selama ada diri itu. Nah kalau saya relatif lah udah selesai dengan diri, baru kita bisa bicara mengenai masalah-masalah apa. Iya. Sekarang saya ingin mengerucut untuk yayasan Pak Eki. Apa kira-kira saran Pak Eki untuk tata kelola yayasan dan satuan-satuan pendidikan yang ada di Trisakti? Ya, pertama kita kembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Artinya kalau kita sendiri masih banyak kekacauan, kebingungan, keserakan di dalam diri kita, ini mau ngurus apa? Ya. Kalau kita sudah relatif lah ya, selesai dengan diri kita lah, kita bisa omong apa saja, kita bisa omongkan, bisa kita bicarakan. Kalau saya jadi yuk bagaimana, yuk jadi saya tuh bagaimana, itu fairness-nya kan bisa jalan gitu ya. Iya. Oke, ini walaupun singkat, menurut saya di pesan-pesan yang sangat strong, sangat baik ya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai keluarga besar Trisakti, dimanapun kita berada, mudah-mudahan pesan-pesan penting yang disampaikan Pak Eki itu terserap pada diri kita, dan kita mau membuat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Terima kasih. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, melupakan etika dan menghalalkan segala cara adalah perbuatan yang tak beradab.
jauh dari nilai-nilai pendidikan dan mana manusia unggul. Salam Mopeng, Wahyu Handoko. Thank you.